Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis bernama Kel yang sedang di make up oleh saudaranya karena rencananya ia akan membuat video untuk akun sosial media miliknya dalam rangka mengenang sang ibu yang telah berpulang akibat kanker payudara. Okay. So don't look at my hand. Dalam rekaman itu, Kel menyebut jika sang ibu sudah bertahun-tahun lamanya mengidap kanker payudara dan akhirnya meninggal dunia. Dan itulah sebabnya ia membuat konten di akun sosial media terkait rencananya yang akan ikut lari maraton yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan, di mana ia pun akan menggalang dana yang akan ia donasikan ke yayasan itu, berharap tak ada lagi wanita yang bernasib seperti sang ibu, dan semua kegiatannya itu akan diunggahnya secara rutin ke akun sosial media miliknya. Please consider making donations if you can. Even $1 helps. Oh yes, and you can find all my information on my social media. Esok paginya, Kel Kun mulai berlatih bersama sang ayah. Yang sepeninggal ibunya, sang ayahlah yang selalu menyemangati Kel dan tetap ada untuknya setiap waktu. Oh Dad, I'm so serious. My whole body is aching. Come on, let's get home. You can get on those silly apps you love so much. Beberapa hari kemudian, Kel dibuat senang saat donasi yang ia kumpulkan dari sosial media telah mencapai $5.000 lebih, di mana itu jelas memicu semangatnya untuk terus membagikan konten ke akun sosial media miliknya, sekaligus untuk terus menyuarakan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian bagi penderita kanker. What we need to do is make another video. Di postingan akun sosial media Kel berikutnya pun, saat itu dilihat oleh seorang pria bernama Billy yang merupakan seorang karyawan toko kelontong, di mana terlihat jelas jika Billy mengagumi kepedulian tinggi dari gadis cantik itu untuk menggalang dana bagi penderita kanker. Sepulang bekerja, tetangganya yang bernama Bert menyapa Billy dan kagum dengan bakti Billy pada sang ibu yang menderita kelumpuhan dan harus hidup di atas kursi roda. Dan diketahui jika Bert harus menggunakan alat bantu pendengaran agar bisa berkomunikasi dengan lancar. Oh, it's just these damn hearing aids. They give me such... That's not your hearing aid. That's coming from my house. Hold on. Sesaat kemudian, Billy yang masuk rumah pun dibuat terkejut ketika mendapati sang ibu terjatuh dari kursi rodanya. Yang mana, saat itu wanita bernama Debbie itu pun menyebut jika ia terjatuh setelah berusaha untuk menyiapkan makanan untuk anaknya sebelum anaknya itu pulang bekerja. Wait for you to get home. Can you feel everything okay? Sebelum Debbie menjalani hidupnya di kursi roda, ia diketahui merupakan seorang penari yang cukup terkenal di masanya. Dan ia pun sangat terpukul dengan apa yang ia alami saat ini, yang membuat waktu Billy banyak tersita untuk pengurusnya. Di mana, Debbie lalu menyuruh anaknya itu untuk mengambil uang di dompet sejumlah $20 untuk membeli burger. Dan alih-alih mengambil $20, Billy malah mengambil semua uang sang ibu. Thanks, Mom. I'm going out! Malam harinya ketika Billy membeli makanan, notifikasi muncul di HP-nya yang memperlihatkan unggahan terbaru Kel di akun sosial media miliknya, yang saat itu menjelaskan terkait rencananya esok hari yang akan berlatih lari maraton dan menyebut rute yang akan ia lewati. Sepulangnya dari sana, Billy melihat sang ibu yang sibuk mencari sisa uangnya yang tak tahu jika semuanya telah diambil Billy. Namun Billy memilih tak mengaku saat sang ibu bertanya tentang uang itu. Was no other money. You took $60 out of the bank for me. Alih-alih mendesak Billy untuk mengaku, Debbie malah meminta putranya itu untuk segera punya pacar agar tak selalu fokus dengan mengurus ibunya, di mana Billy pun menjawab jika ia belum kepikiran untuk punya pacar. What I'm focused on right now. Di pagi harinya saat Billy merapikan loteng atas rumah itu yang berisi barang-barang peninggalan mendiang sang ayah dan milik ibunya, sebuah notifikasi unggahan terbaru dari Kel kembali masuk yang menyebut jika ia akan mulai latihan lari hari ini. Namun terlihat seperti ada yang sedang direncanakan oleh Billy. Sementara itu, saat Kel sedang mempersiapkan diri untuk latihan lari di hari pertamanya itu, ia menolak tawaran dari sang ayah untuk mendampinginya dan menyebut jika ia akan pulang sebelum siang hari. Goodbye. Ketika Kel mulai berlari kecil di daerah perbukitan yang menjadi rute seperti biasanya, sebuah mobil mendekat yang tak lain adalah Billy, yang saat itu berhenti untuk menanyakan terkait anjingnya yang lepas. Namun saat itu, Billy menyebut jika ia mengenal Kel dari unggahan di sosial media, di mana Billy lalu meminta bantuan Kel untuk menyebarkan selebaran kertas poster anjingnya yang hilang itu yang ia simpan di kabin belakang mobilnya. Saat itulah Kel kebingungan karena tak ada selembar pun kertas yang dimaksud oleh Billy.
Dan disinilah rencana busuk Billy pun berjalan, yang ternyata Billy telah menyiapkan obat bius untuk membuat Kel tak sadarkan diri. I gotta go. Ketika sampai di rumah, Billy kebingungan bagaimana cara ia membawa Kel masuk rumah, mengingat sang ibu tak jadi menjalani terapi karena satu masalah. Namun saat ia mendengar kabar bahwa sang ibu akan bisa kembali berjalan dalam 6 bulan jika rutin melakukan terapi, Billy seolah tak suka mendengar kabar baik itu. Out of this chair within 6 months. Really? You okay? Yeah. Fantastic. Tepat setelah Debbie dan Bert pergi, Billy segera membopong Kel ke dalam rumah yang langsung ia sembunyikan di loteng rumahnya yang sebelumnya telah ia rapihkan. Di tempat terpisah, HP milik Kel yang terjatuh pun terus berdering karena panggilan masuk, di mana bibi Kel yang bernama Sofia pun rupanya sedang mencari keberadaan Kel, hingga akhirnya ia berhasil menemukan HP milik Kel tersebut dan meyakini ada hal buruk yang terjadi pada Kel. Bersamaan dengan itu, Kel yang baru sadarkan diri dari efek obat bius pun terkejut saat mendapati dirinya terikat di dalam sebuah ruangan asing dengan sebagian pakaiannya yang telah terlepas dari tubuhnya. Hingga saat Billy datang ke sana, ia akhirnya sadar bahwa Billy lah yang telah membawanya ke sana dan bertanya terkait apakah Billy telah merenggut keperawanannya. Am I still a virgin? No, I didn't touch you. I need my wife to be pure. You think we're married? Saat itulah Billy mengaku jika ia belum menyentuh Kel sedikit pun dan mengatakan bahwa ia ingin Kel menjadi istrinya, yang jelas membuat Kel terkejut. Namun jika Kel tak bersedia, Billy mengancam jika ia tak segan untuk tetap mengurung Kel di ruangan yang pengap itu. You have to earn that privilege. What if I don't want it? You can stay up here. Kel yang mendengar itu pun dibuat dilema dengan pilihan sulit tersebut. Pasalnya, ia sama sekali tak mengenal Billy dalam hidupnya sebagai orang asing. Hingga mau tidak mau, Kel terpaksa menuruti keinginan Billy itu. You'll be my wife? Good. Di sisi lain, setelah 2 hari lamanya Kel menghilang, sang ayah memanggil seorang detektif bernama Marks untuk menyelidiki kasus hilangnya Kel. Namun, saat mendengar keterangan dari Sofia bahwa tak ada tanda-tanda kekerasan ataupun jejak darah di lokasi HP Kel ditemukan, Marks menduga jika Kel hilang karena diculik seseorang yang mungkin saja sebelumnya telah mengetahui terkait keseharian Kel. She may have been abducted or she may have run away. Run away. No, not Kelsey. No way. Everything okay at home? Sesaat kemudian, Sofia pun menceritakan bahwa dalam beberapa hari ini, Kel sebenarnya sedang giat menyuarakan kepeduliannya pada penderita kanker dengan mengumpulkan donasi secara online melalui unggahan di akun sosial media miliknya. Dan ketika Kel mengunggah video terakhir dengan mengatakan jika ia akan lari 10 mil di hari hilangnya Kel, Marks yang mendengarnya pun semakin yakin jika Kel diculik karena bisa jadi si penculik telah mengintai semua aktivitas Kel di akun sosial media itu. Hingga sang ayah yang baru mendengar itu pun merasa bersalah karena tak bisa mengawasi anaknya. I'm so sorry. I'm gonna need to know every app and all our usernames and... 1 minggu sudah Kel menghilang dari rumah. Yang saat itu Kel terlihat berpakaian lebih feminin namun dengan kaki dan tangan yang masih terbelenggu rantai. Di mana Billy hanya memberinya makan 1 kali dalam sehari serta benar-benar menuntut Kel sebagai istrinya. I know you didn't grow up with a good role model of what a wife should be, so I'm gonna forgive what you just did. You understand that? Sorry. Setelah 6 minggu disekap, Kel pun belajar untuk bersikap baik pada Billy meski terpaksa. Dan Billy pun menceritakan bahwa di rumah itu ada sang ibu yang tinggal bersamanya dalam keadaan lumpuh di kursi roda akibat kecelakaan mobil. Namun di hari itu, untuk pertama kalinya Billy pun melepaskan rantai di tubuh Kel untuk dimandikan. Someone a bath before?
Memasuki 2 bulan pasca hilangnya Kel, upaya pencarian Kel terus berlanjut dengan memasang poster hilangnya Kel di beberapa titik strategis di kota itu yang juga telah diketahui oleh Billy. Namun sejauh ini, Billy masih bisa menyembunyikan terkait keberadaan Kel di loteng rumahnya pada sang ibu yang kini telah menunjukkan perkembangan signifikan dengan mampu berdiri meski bertumpu pada kursi roda. Really happy for you, Mom. Seriously. Kel sendiri terus menangis karena teringat dengan mendiang sang ibu, serta meratapi nasibnya yang harus berada dalam penyekapan pria asing, dan hanya berharap keajaiban datang untuk bisa selamat dari sana. Dan ketika Billy datang ke sana, Kel yang sudah 1 hari lebih tanpa makan dan minum pun memintanya pada Billy. Namun Billy terlihat kesal karena Kel tidak menunjukkan sikap baik sebagai istri yang ia harapkan. Saat Kel mengungkapkan keinginan untuk pulang agar bisa kembali berkumpul bersama sang ayah, Billy dengan mudahnya berkata bahwa Kel lebih baik belajar untuk menerima kenyataan daripada terus menangisi nasibnya di sana. It's time for a hard dose of reality for you. Your dad hasn't posted anything about you. Billy pun mencoba mempengaruhi pikiran Kel dengan berkata bahwa ayah Kel belum mengunggah postingan hilangnya Kel di akun sosial media miliknya. Dan menurut Billy, itu tandanya ayah Kel telah melupakan Kel, karena kini sang ayah sibuk dengan pacar barunya. He's moved on, Kelsey. So should you. Hey, you have 1 month to become wife material. Dalam situasi seperti itu, Kel tak terlihat panik dan justru berpura-pura menunjukkan sikap baiknya pada Billy seolah mau melakukan apapun untuk pria itu. Dan tepat saat Billy berbaring di ranjang untuk menikmati sentuhan Kel. That's it. Sayangnya, upaya Kel untuk mengelabui Billy tetap sia-sia karena harus kembali tertangkap, di mana suara teriakan Kel itu pun sempat didengar oleh Debbie, yang ia sadari jika suara itu bersumber dari loteng atas rumahnya. Beberapa waktu pun berlalu, Debbie yang tahu jika Billy belum membayar cicilan rumah pun lalu menanyakan pada Billy, padahal uang di tabungannya telah habis. Namun Billy berdalih bahwa semua pengeluaran itu dibayarkan untuk keperluan medis serta terapi sang ibu. Hingga saat sang ibu menyinggung terkait suara berisik yang ia dengar dari loteng atas, Billy beralasan jika itu suara berisiknya karena sang ibulah yang menyuruhnya untuk menjadikan loteng atas rumahnya sebagai tempat kebugaran. Told me to build a gym up there, okay? Is that what you did? You wanna see? Come on, I'll take you up there right now. Come here. No, hold back off! Second job. Esok paginya, Debbie yang hendak mandi pun menemukan beberapa helai rambut panjang yang diyakini bukanlah rambut miliknya. Hingga saat itu, ia menanyakan pada Billy terkait apa yang sebenarnya dilakukan Billy di loteng atas rumah mereka. Namun Billy kembali berbohong bahwa ia berada di atas sampai larut malam hanya demi melatih kebugaran sesuai dengan yang sang ibu ketahui. Sedangkan rambut itu adalah rambut pacarnya yang datang ke rumah saat sang ibu tak ada. Akan tetapi jawaban itu justru membuat Debbie ragu dan meminta Billy untuk membuktikannya. Dan lagi-lagi, Billy kembali menutupi kebohongannya itu dengan mengatakan bahwa pacarnya sedang sakit. So prove it. Nope. How about a photo? A photo. So that you're lying and I am going to find out. Billy pun kemudian pergi ke loteng secara diam-diam dan minta Kel untuk berpura-pura sakit agar bisa ia foto dan lalu akan dikirimkan pada sang ibu. Namun ketika foto itu telah diterima Debbie, ada kejanggalan yang ia rasakan dari foto itu. Saat latar belakang foto itu menunjukkan properti barang miliknya yang berada di loteng atas rumah. Dan hal itu membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Billy di loteng atas rumah mereka. Beberapa bulan kemudian, Debbie yang penasaran pun lalu mencoba untuk memastikan apa yang sebenarnya ada di loteng rumahnya. Dan meski harus dengan susah payah untuk menaikinya hingga tanpa sadar ponselnya pun terjatuh, ia pun akhirnya berhasil sampai ke atas tepat saat Kel menyadari kedatangannya. Debbie lalu bertanya pada Kel terkait keberadaan Kel di sana. Di mana saat itulah, Kel pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya hingga sampai Billy menyekapnya di sana dan memaksa Kel untuk menjadi istrinya. Yang ternyata, Kel sudah terkurung di sana selama 15 bulan. Dan dengan terus menangis, Kel meminta pada Debbie untuk membantunya pergi dari sana. When? January 22nd. You've been here over a year? I need to go home to my dad.
Yes. Saat Debbie ingin menghubungi polisi menggunakan HP-nya, ia baru menyadari jika HP-nya tadi terjatuh saat ia berusaha menaiki anak tangga yang menuju ke loteng rumahnya itu. I will go down there and I will call and I will get you out of here. Ketika Debbie baru saja turun untuk mengambil ponselnya, rupanya ponsel itu telah berada di tangan Billy, yang ternyata sedari tadi telah mendengar percakapan Kel dan Debbie. Hingga jelas, Billy tak akan pernah memberikan HP sang ibu karena ia tak ingin masuk penjara dan kehilangan Kel begitu saja. What is going on? Now that you know my real secret, things are gonna change your... Billy yang tak mau aksi bejatnya terbongkar pun lalu membawa sang ibu ke kamar dan membantingnya ke kasur, di mana amarah Billy kian menjadi saat ibunya terus berteriak dan mengatakan jika Billy bebas melakukan apapun padanya asalkan Billy mau melepaskan Kel. Namun Billy tetap tak peduli dan berlalu pergi membawa kursi roda milik sang ibu. Sweet dreams, Mommy. Pagi harinya, Billy pun kembali mengintimidasi Kel dengan perlakuan kasarnya agar Kel tak coba-coba lagi untuk kabur. Dan tepat di hari ulang tahunnya itulah, Kel lagi-lagi diruda paksa oleh Billy. October 22nd, right? We'll make it work. Bersamaan dengan itu, Debbie yang terkurung di kamarnya pun berusaha untuk bangkit dari tempat tidur yang rencananya akan kabur melalui jendela. Namun sayangnya, upaya Debbie diketahui oleh Billy dan kembali mendapat perlakuan kasar dari putranya itu. Hingga untuk mencegah kaburnya sang ibu, Billy pun memasang alarm di area depan rumahnya yang saat itu diketahui oleh Bert. Namun dengan pintarnya Billy berbohong dengan mengaku bahwa sang ibu baru-baru ini mengidap penyakit tidur sambil berjalan. Dan itulah sebabnya ia memasang alarm untuk mengantisipasi sesuatu yang buruk terjadi pada ibunya itu. Last night she snuck out of the house in her nightgown. It took me an hour to find her. Mendengar hal itu, Bert pun berniat membantu Billy untuk mengatasi penyakit sang ibu. Karena kebetulan mendiang suaminya dulunya pernah mengidap penyakit serupa. Namun, Billy menolak bantuan dari Bert karena sebenarnya ia tak mau kebohongannya terungkap. But the second you decide you need anything, you call me and I will be right over. You got it. Okay. Singkat cerita, Billy pun akhirnya menempatkan Debbie dan Kel di ruangan yang sama agar mudah mengawasinya. Terlebih Kel yang kini mendapat tugas lain untuk mengurusi Debbie dan juga melayani semua kebutuhan Billy, termasuk kebutuhan biologisnya. Dan ketika Billy pergi, Debbie yang kembali menawarkan diri untuk membantu Kel pun mendapat penolakan dari Kel, karena Kel mengira jika Debbie dan Billy bersekongkol. Namun dengan tegas Debbie membantah tuduhan itu, karena ia benar-benar ingin membantu Kel untuk pergi. Dan agar semua berjalan dengan lancar, Debbie menyebut jika mereka harus berpura-pura seolah saling membenci, sehingga ia bisa mencari celah dan kesempatan agar Kel bisa pergi. I think if we act like we hate each other, we'll have more control. Ketika Kel mulai menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Billy, rencana mereka pun dijalankan, dan seolah Debbie tak menyukai apapun yang dilakukan oleh Kel. Hingga saat Billy meminta Kel untuk membantu mengoleskan krim wasir sang ibu, Billy meninggalkan keduanya di sana. Setelah Billy pergi, Debbie mengatakan jika ia telah memiliki ide untuk membantu Kel pergi, di mana ia lalu meminta Kel untuk mengambilkan obat tidur miliknya yang masih tersisa 2 butir lagi, yang rencananya obat itu akan digunakan untuk membuat Billy tertidur dengan waktu yang cukup lama. Dan kebetulan Billy akan berulang tahun, hingga kesempatan itu sangat terbuka lebar. To me, I've got a birthday surprise planned for him. Debbie meyakini jika itulah cara terbaik yang mereka miliki dan harus dikerjakan dengan cepat. Hingga saat nanti Billy tertidur karena reaksi obat itu, Kel bisa menggunakan HP Billy untuk menghubungi 911. Dan di kesempatan itulah Debbie meminta maaf pada Kel atas apa yang terjadi. I'm so sorry that he did this to you. Tiba di malam ulang tahun Billy yang dirayakan seadanya oleh mereka, di mana saat Debbie berbincang dengan Billy untuk mengalihkan perhatiannya, Kel dengan cepat mencampurkan obat tidur itu ke dalam minuman untuk disajikan pada Billy. Namun saat ia memberikannya, Kel yang terlihat gugup pun nyaris membuat Billy curiga. I just want... Tak lama kemudian, terdengarlah suara ketukan pintu rumah yang ternyata adalah Bert yang ingin bertemu Debbie sekaligus memberikan kado ulang tahun Billy. Dan di momen itulah, Debbie mengatakan pada Kel, jikapun rencana mereka malam ini harus gagal, mereka bisa mengulangnya nanti di waktu yang tepat. That I went nuts. Let's stick with the plan. Billy pun lalu kembali bersama mereka dan membawa minuman itu untuk dibuangnya. Dan saat itulah ia akhirnya tahu jika minuman itu telah dicampurkan sesuatu oleh Kel yang membuat Billy murka pada gadis itu. Namun Debbie membelanya dengan menyebut jika ialah yang mencampurkan obat itu ke minuman Billy, yang jelas membuat Billy tak mampu menahan amarahnya pada sang ibu. Why
You want to know why? This is a prison? You haven't seen anything yet. The only reason you're still alive is because your disability checks. Puncak dari amarahnya, Billy pun membuang obat radang sendi milik sang ibu. Dan kemudian penderitaan Debbie serta Kel pun terus berlanjut ketika mereka terkurung di rumah itu. Hingga tak terasa sudah 20 hari lamanya mereka tak pernah keluar rumah. Billy pun kemudian kembali berhasil mendapatkan calon korban barunya, yaitu seorang wanita yang kerap berkunjung ke pantai dan sering memposting kegiatannya di akun sosial media milik gadis itu. Dan dengan pedenya, ia memamerkan pada Kel terkait korban barunya. Who is she? Replacement. You're not going anywhere. Saat perhatian Billy tertuju pada profil gadis itu, Kel tak sengaja menemukan obat radang sendi milik Debbie dan segera menyimpannya secara diam-diam. Hingga ketika kondisi Debbie kian memprihatinkan, Kel meminta pada Billy untuk mengakhiri semua penyiksaan yang dilakukan Billy pada ibunya. Namun Billy tetap saja menolaknya. Dan sesaat setelah Billy pergi, Kel memberikan obat yang ia temukan tadi pada Debbie, serta menceritakan bahwa Billy telah menentukan calon korban barunya, yaitu seorang gadis yang lebih muda dari Kel. He's looking to bring another girl here. Debbie yang mendengar itu pun merasa jika mereka harus segera membulatkan tekad untuk kabur dari sana sebelum ada korban baru. We have to get out of here. Semakin lama, perlakuan yang diterima Kel pun semakin buruk, karena selain harus selalu siap melayani nafsu bejat Billy, Kel pun merangkap tugas layaknya pembantu, yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah serta mengurus Debbie. Batas kesabaran Debbie atas penyekapan Billy kepadanya dan Kel pun akhirnya habis, di mana ia pun lalu menuangkan cairan kimia yang mudah terbakar ke teras rumahnya dan lalu menyulutnya dengan api, yang seketika api pun membesar begitu cepat. Bersamaan dengan itu, alarm penanda bahaya di rumah itu pun berbunyi, yang sampai memekakan telinga Bert yang kebetulan saat itu melintas dan segera mendekat ke rumah Debbie untuk memastikan apa yang terjadi. Ia pun lalu berinisiatif untuk segera menghubungi pihak polisi dan damkar, di mana tak lama kemudian, pihak kepolisian dan damkar pun berdatangan ke rumah itu dan berhasil mengevakuasi Debbie yang beruntungnya tak mengalami luka bakar cukup parah. Namun saat itulah, dia mengatakan bahwa ada seorang gadis di dalam rumah itu yang mungkin saja sedang bersembunyi, dan tanpa menunggu lama, pencarian pun segera dilakukan. Di sisi lain, Billy pun mencari cara untuk kabur karena menyadari tak lama lagi aksinya akan terbongkar. Dan bersamaan dengan itu, Kel berhasil ditemukan di dalam sebuah lemari saat bersembunyi, dan ia pun mengatakan bahwa Billy yang menyekapnya di sana berhasil kabur melalui jendela, hingga Billy pun akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Selesai dengan itu, Kel pun dijemput sang ayah di rumah sakit yang saat itu ayahnya berjanji jika ia takkan pernah membiarkan Kel kemanapun seorang diri. Dan di sanalah Kel mengucapkan rasa terima kasihnya pada Debbie yang telah menyelamatkannya. Sebab jika bukan karena keberanian Debbie, ia mungkin saja selamanya akan diperbudak oleh Billy dan harus selalu menuruti nafsu bejatnya. Di mana sejak saat itulah, Kel pun kembali merasakan kebebasan dalam hidupnya setelah bertahun-tahun berada dalam penyekapan.